ini demo web service ya. Pertama, ini device laptopnya itu sudah terhubung ke wifi hotspot ya. Di sini internetnya ini buat nanti kita ngakses alamat IP-nya. Nah, ini ya alamat IP-nya. Nah, sini nanti aksesnya sama. Kita coba masuk. Cuma di sini SQL-nya belum berjalan. Saya nyalakan dulu servernya. Jadi kalau mau jalanin web ini, karena saya menggunakan Laravel, framework Laravel, jadi alangkah baiknya jalankannya menggunakan ini, perintah artisan. Jadi masuk aja ke directory folder ininya. Ini direktorinya saya sam htdocs, nama projectnya Scoot Bandung. Nah, maka kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah php artisan server. Oke. Server. Jadi menjalankan server PHP menggunakan cmd. Kita enter. Kita tunggu sampai muncul. Maka Laravel Development Server Start dengan alamatnya ini. Udah saya masuk ya, tinggal di refresh aja. Udah masuk, tinggal di refresh aja saya. Maka akan masuk ke tampilannya nih. Oke. Langsung aja ya buat web service-nya. Untuk development mah kita masuk dulu. Ini belum saya bikin hak akses emang. Nantilah buat yang kayak gitu mah. Kita login. Masuk ke dashboard. Nah, kalau mau mengakses API, di sini saya buat. Di sini setiap masing-masing bisa nanti dilihat. Nah, tapi yang dipakai kita hanya ini aja, pengguna API. Nah, ini buat nanti user login pengguna API ini. Jadi ada pengguna biasa, pengguna controller, ini menggunakan API. Jadi pengguna controller rootnya menggunakan di sini itu, saya matiin, tutup dulu, menggunakan web. Kalau yang biasa, kalau yang API menggunakan API rootnya. Dan API itu memiliki berbanyak metode ya. Nah, untuk ini saya menggunakan metodenya get, post, put, delete. Get itu buat ngambil data, post buat menambah data, put buat mengubah data, delete buat ya menghapus data. Itu metode-metodenya. Di sini ada nih. Jadi ini masuk kemana? Misalkan ini nih, root, post, pengguna API controller / insert. Atau ini nih yang get, pengguna API / index, insert index, berarti pada kelas ini. Bisa kita masuk sini, maka dia masuk. Sini kan ada index, sini ada juga insert. Nah, di sini insert, dia langsung akses ini. Ini mah saya copy dari pengguna API, karena ini kan kita mesti bisa masuk pengguna nih, kita mesti tambah data. Jadi buat ininya doang, hanya copy doang. Nah, kalau mau ngambil API, di sini kan pengguna nih. Nah, kalau di sini nih web, di sini biasa nih pengguna ini. Kalau di API, kita nambah API di sini buat lihat data JSON-nya. Jadi di tengah-tengah sini, slice, katanya. Di sini ketik aja API. Nah, ini kan data JSON-nya.
Cuman kan ini menggunakan Laravel PHP Artisan, jadi kan PHP Artisan tuh mesti nyala terus. Nah jadi kita IP ini diganti nanti, tapi kita nggak pak, nanti buat pengambilan data itu ngambilnya menggunakan alamat IP. Misalkan ini alamat IP-nya nih. Jadi kalau buat ini kan masuk alamat IP 243 ya. Ini alamat IP-nya tadi sesuai dengan OpenString. Kita masuk ke ini kan ya. Nah, di detail. Nah, di sini nih sesuai dengan alamat ini. WiFi yang sudah koneksi di HP yang lagi video ini nih. Nah, di sini bedanya. Kalau ini kan kita bisa langsung ya. Misalnya di sini kita nggak perlu manggil Scoot Bandung foldernya. Kalau dia langsung ngerut, sebenarnya kan manggil ininya aja nih, URL slice-nya. Nah kalau ini kita harus masuk ke file project Scoot Bandung, lalu kita masuk ke public, baru bisa diakses. Nah baru bisa diakses kayak gini. Jadi beda, bisa tanpa tadi PHP serve ini, tapi ngaksesnya seperti ini gitu. Atau pakai localhost misalkan, nggak pakai alamat IP, nggak pakai jaringan lokal. Nah di sini kita tinggal klik aja. Misalnya kan API pengguna, jadi semuanya pakai API pengguna. Misalkan API berdasarkan ID P1 berarti kan ini. Jadi kita bisa ngambil data berdasarkan ID. Nah di sini kan saya buat ya. Kemana nih? Nah ini get pengguna ID. Ini sebenarnya tujuannya buat di hardware sih. Jadi buat ngambil data di Arduino-nya di sini. Nah saya bikin demo juga. Nah misalkan ini saya panggil kedua, maka muncul datanya. Nah datanya. Jadi panggilannya dari sini aja. Jadi kalau misalkan kita mau get, tinggal manggil get. Nah otomatis emang get, jadi nggak bisa pause. Pause itu perintahnya kalau misalkan kita perintah di program lainnya. Misalnya nih saya udah buat perintah put di sini di project nanti buat pengambilan data API-nya ke hardware .mcu. Kita coba cek. Sambil kita nunggu ya. Jadi seperti itu. Ini buat nanti ya lihat user. Jadi ini API ini khusus nanti buat pendaftaran, login, sama registrasi. Bentar kalau mau ya. Ini khusus buat registrasi nanti nih API ini. Nanti saya bikin ininya, listnya. Oke, sama aja ya. Pakainya juga bisa, tapi saran saya kalau mau buat akses di mobile, pakai alamat yang kayak ini gitu. Ini tuh susah ngaksesnya karena saya udah nyoba. Ini udah saya coba akses di hardware. Nah hardware ini kan kelihatan akses 1. Nah, API ininya. Oke. Lalu ada 2. Ada yang bikin pengguna sama wisata dulu aja. Wisata. Nih akses wisata. Slice. Dia muncul seperti ini. Cuman yang masih jadi masalah nih ini nih. Yang gambar. Nah, gambar wisata. Dia cuma nampilin JPEG. Nah, ini gimana nih ya? Berarti kan dia cuma ngirim file string JSON doang kan ya? Nah, itu sih yang masih bingung sih. Nantilah kita cari solusinya. Ini juga bisa berdasarkan ID. Misalkan ID-nya berapa nih? Kalau ini kayaknya nggak bisa deh. Bentar, saya lihat metodenya dulu. Nah di sini wisata, oh nggak bisa. Saya cuma bikin ID-nya itu cuman kalau misalnya ini put. Bentar, nge-lag kayak. Nah,
bikin kalau put doang ini ya, punten. Gitu sih. Nah, nanti buat data-datanya itu ya pas kita melakukan transaksi. Nah, di sini nanti ada lagi, ini pas melakukan transaksi. Nah, maka data-datanya akan terhimpun di sini. Cobain disimpan di sini. Jadi berdasarkan ID di sini nih. T. Nah, di sini nih kan ya, ID transaksi T001, ID kode DW0111 ID. Nah, jadi nanti misalkan si user melakukan transaksi, dia milih kode ini DW ini, berarti kan itu tuh destinasi apa ya? Wisata coba. DW111 itu loh tebing keraton, maka dia mengambil itu. Gitu sih. Nah, tadi ya kita ambil berdasarkan ID, nggak pusing. Ngambil tebing keraton, penggunanya siapa? Ini penggunanya saya sendiri, Iwan ini. Kalau di ini, nah statusnya 0. Jadi status 0 itu masih belum terpakai. Untuk status ini pengubahannya, jadi nanti pas di input auto 0 aja. Nah, nanti pas ngubah jadi satunya itu udah oleh sistem. Saya udah bikin di sini sistemnya. Jadi saat dia sudah terpakai ya sekali, mana nih ya? Nah, di sini. Maka dia akan otomatis ngirim data, mengubah datanya ke JSON, ngirim respon itu satu. Seperti itu. Tanggal transaksi mah nggak usah diiniin ya, cuman kayak formalitas doang lah. Inti data pentingnya tuh yang mesti diinput pas ini sama ini. Ini juga penting nih, ID transaksi. Misalkan ID itu. Saya coba nyalain localhost ya, kita coba alat biar kebayang juga nanti. Nanti saya juga bikin ini teks algoritmanya biar mudah dipahami juga. Sebentar, cannot respond. Oke, localhost. Nah, di sini nih kayak gitu ya di transaksi. Nah, saya bikin juga akses. Jadi akses ini tuh buat ngakses akses pintu ya, akses destinasi. Ini masuk destinasi nanti. Jadi pas klik nih scan QR code, dia akan otomatis ngirim. Usahain kayak gitu. Jadi nanti dia akan otomatis ngirim data apa ya nama ininya. Sebentar. Saya bikinnya namanya itu akses ID doang. Oke. Akses, nah slice ID, langsung ID. Nah, sih muncul nih akses ID. Jadi akses ID ini tuh nanti buat nerima datanya, ngeparsing data. Kayak ini ID ini masih kosong nih. Jadi dia itu akan diisi kalau dilakukan ini konfirmasi. Konfirmasi itu pemesanan, bukan pemesanan. Jadi dipakai ininya datanya. Karena ada yang tidak terpakai kan 0. Jadi pas dipencet, kita pakai, kita scan QR code, maka otomatis terpakai. Dan ini ngirim nanti data buat nampung doang ini mah intinya. Jadi si ini buat intinya buat menampung ya, menampung supaya bisa dibaca sama ini. Soalnya kalau nggak pakai tampungan, datanya akan looping terus dan nggak bisa ngebaca juga secara apa ya namanya tuh, secara luas lah. Nah, jadi biar enak pembacaannya di sini gitu. Jadi kosong itu buat default. Jadi dia pas ini kosong, maka dia nggak akan bisa ngakses ini.
gitu. Itu paling 4 API. Jadi nanti yang dipakai itu, ini pengelola nggak usah, pengelola mah cuman buat user di webnya. Jadi dipakai itu intinya ini nih, pengguna, wisata, transaksi, oh ya, alat akses. Nah di sini saya gabung ya, sini ada nih akses ID, akses ini sama aja di sini ya. Jadi akses ini tuh buat get, nggak sama ya, akses ini buat get, akses ini buat put, ngubah. Jadi pas udah dikirim nih, datanya diubah oleh mobile, di get, diubah ya oleh mobile, di sini di put dulu di situ, maka akan diakses oleh ini, oleh device. Lalu saat udah diakses, maka sekali pemakaian, maka akan dikosongin lagi di bawahnya. Jadi nggak bisa diakses lagi gitu. Mesti scan lagi kan, kalau misalkan nggak dihapus atau diubah kayak kosong, dia ngelooping terus dengan data yang sama gitu. Nah kita coba nih buat device-nya. Saya coba akses dulu di sini. Ini ya alat ini ya. Ini visualisasi aja. Sebentar. Nah, Skut Bandung. Koneksikan alat. Nah, udah koneksi. Data masih kosong ya. Kenapa kosong? Karena dia ngambil dari database. Nah, di sini. Sebentar, saya cek. Oke. Saya pertama ini dulu. Transaksi. Ini kita coba. Oh, ini masih 0 nih, enak nih. Nah, jadi ini belum dipakai semua statusnya ya ceritanya ya. Jadi kita tinggal masukin ID transaksi sama ID kodenya tuh, ID transaksi itu otomatis nanti ID kode sama ID pengguna aja yang kita ingin. Transaksi mah dari sini. Dan ID pengguna di scan, nanti ini akan dikirim pas sudah di scan ke penampungan sementara akses. Jadi kalau ininya beda nih, misalkan DW ini dan ini beda nih penggunanya. Pertama pengguna dulu, baru kode. Saya coba cek. Nggak kosong ya. Saya edit. Maka di sini kalau misalkan ini ID transaksi. Oh iya, pakai ID transaksi bukan ID pengguna. Misalnya di sini D minus mana nih? 00 1. Nah, di sini tuh tadi kan DW itu 1 ya. Saya bikin DW-nya tuh beda. Min 2323. Nah, ini kan nggak ada ya DW 2323. Saya go in. Saya go. Saya lihat di sini. Nah, muncul tuh. Oh, maka di sini maaf, akses tidak sesuai. Karena beda ya. Ini saya ingin lagi nih. Maka otomatis kosong. Tuh, kosong lagi. Kenapa? Karena akses tidak sesuai. Jadi harus sama. Udah saya atur ini sama ini tuh harus sama. Jadi udah tinggal nanti permainan di mobile aja ya. Kita cek lagi nih. Netmin 000 995 01 nih, DW min 2323. Saya kirim. Nah, kita lihat. Maaf, akses tidak sesuai. Udah kekirim tapi akses tidak sesuai gitu. Beda halnya kalau misalkan sama sesuai tadi ya.
coba lagi. Min 001 dw min 1111. Nah, ini aksesnya sesuai ini. Saya go, kita tungguin. Ini kayak ibaratkan kita udah scan nih. Transaksi sudah terpakai. Oh iya, otomatis ada bug sedikit. Jadi pas ini nanti saya ubah lagi ya. Jadi kalau misalkan ini satu nih, ini transaksi udah dipakai, saya salah naruh kondisi di sana di Arduino-nya. Kita saya ubah. Tapi gitu tadi logiknya kayak udah ketangkep. Oke. Tadi udah saya ubah. Harusnya ini nggak bermasalah sih. Oh ya. Oke, saya kirim. Saya scan ID transaksi udah ini. Misal, halo Iwan, selamat datang. Sisa saldo munculin. Nah, gitu. Hilang, kosong lagi. Seperti itulah. Nol lagi dia. Di sini saya matiin auto scroll nih. Jadi buat aksesnya tuh gitu ya. Tuh buat akses, silahkan masuk. Gitu sih. Nanti untuk API ininya bisa di ini ya. Jadi aksesnya kayak gini. Saran saya kayak gini. Karena udah berhasil, udah dicoba nih pakai public. Ini sesuai dengan alamat IP aja. Misalnya ini cuman kelemahan ini nggak bisa ngakses kayak ini kita. Ini kan enak nih bisa ngakses nih tampilannya, front endnya lah. Kok ini front endnya hancur, jadi nggak bisa sembarangan. Pas di ini root, karena dia ada public kan, sehingga kan saya rootnya langsung ke akses misalkan error. Jadi kalau tampilan tambah-tambah di sini. Pakainya ini ya, pakai PHP Artisan. Nanti pakai PHP Artisan Serve. Nah itu, saya kirim ininya juga. Makasih. Semangat.